Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Satria Fajar Ramadhani, mahasiswa kedokteran gigi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammad Harman, dengan NIM 2310026027. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan kembali mohon izin untuk membagi ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari materi kuliah bahasa Indonesia kami, yang dimana untuk video ini saya akan membawakan materi yang berjudul paragraf efektif. Nah, jadi apa sih paragraf itu? Untuk pengertiannya sendiri, jadi paragraf itu tuh berasal dari bahasa Yunani, yang dimana itu tersusun dari kata para. Para sendiri dia memiliki arti sebelum, dan juga graphein. Untuk graphein sendiri ini artinya menulis. Jadi paragraf itu dia merupakan penulisan gagasan-gagasan dalam rangkaian-rangkaian kalimat yang memiliki satu kepaduan pikiran. Nah, jadi secara umum definisi dari paragraf itu tuh dia satuan dari bahasa yang tersusun oleh dua buah kalimat atau lebih, yang dimana kalimat-kalimat tersebut itu merupakan suatu kesatuan yang utuh baik secara semantik dan juga secara sintaksis. Nah, jadi paragraf ini punya fungsi pastinya. Beberapa fungsi dari paragraf ini, pertama yaitu tuh agar tulisan tersebut dia tersusun secara sistematis. Untuk fungsi keduanya itu tuh dia untuk membantu sang penulis untuk mengembangkan dan mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan. Untuk fungsi ketiga itu tuh untuk mempermudah sang penulis tersebut dalam pengorganisasian gagasan tersebut. Dan fungsi yang keempat itu adalah agar paragraf itu dijadikan sebagai pembatas antara bab satu dengan bab lainnya. Nah, jadi setelah fungsi itu ada beberapa ciri-ciri dari paragraf. Untuk ciri-ciri secara umum dia itu tuh beberapa. Pertama, dia sebagai atau ciri-cirinya itu dia tuh memiliki gagasan utama atau gagasan pokok. Jadi gagasan pokok ini dia tuh fungsinya sebagai topik dalam pengembangan paragraf tersebut. Lalu fungsi atau ciri-ciri kedua, untuk ciri kedua itu adalah topik pada paragraf tersebut itu dia dituliskan dalam satu kalimat utama sebagai gagasan utama dalam penulisan paragraf tersebut. Dan ciri-ciri ketiga itu tuh dia dalam paragraf itu juga terdapat beberapa kalimat penjelas. Jadi kalimat penjelas ini dia tuh berisi detail-detail atau penjelasan dari kalimat utama yang sudah dituliskan sebelumnya. Nah, untuk ciri keempat itu dia paragraf itu dia ditulis 5 ketukan ke dalam pada barisan pertama penulisan paragraf tersebut. Nah, setelah ciri tersebut itu ada juga jenis-jenisnya. Jadi paragraf ini nih dia ada beberapa jenis tergantung beberapa hal. Jadi untuk yang pertama itu ada jenis paragraf yang berdasarkan fungsinya. Untuk berdasarkan fungsi ini sendiri dia tuh terbagi jadi 3. Dia tuh jadi ada paragraf pembuka, ada paragraf isi, dan ada paragraf penutup. Nah, sedangkan untuk jenis paragraf yang berdasarkan isinya, jadi ada 5. Kalau yang tadi itu kan berdasarkan fungsinya. Yang sekarang ini ada berdasarkan isinya. Untuk isinya ini dia tuh dibagi lagi menjadi 5. Ada paragraf eksposisi, ada paragraf deskriptif, ada paragraf persuasi, ada paragraf argumentatif, dan yang terakhir ada paragraf naratif. Nah, untuk jenis yang terakhir itu ada jenis paragraf yang berdasarkan letak gagasan utamanya, yang dimana untuk letak gagasan utamanya ini tuh dibagi jadi 3. Ada paragraf deduktif, induktif, dan ada paragraf deduktif induktif. Nah, jadi setelah jenis paragraf tersebut ada pola pengembangan paragraf. Nah, jadi untuk pengembangan paragraf sendiri itu dia tuh merupakan suatu cara penulisan untuk mengembangkan gagasan utamanya menjadi sebuah paragraf yang utuh. Nah, pengembangan paragraf itu dia menuntut kemampuan sang penulis untuk memperinci gagasan-gagasan utama ke dalam gagasan-gagasan bawahan, sehingga menjadi sebuah paragraf yang uruh dan juga teratur. Nah, untuk ini beberapa tekniknya. Jadi ada yang namanya teknik ilustrasi. Nah, jadi teknik ilustrasi itu dia merupakan teknik yang mendeskripsikan topik utama dengan kalimat-kalimat penjelas sehingga pembaca dapat menangkap gambaran penulis secara nyata. Ada juga teknik analisis. Nah, untuk teknik analisis itu dia itu adalah cara mengembangkan paragraf dengan menganalisis kalimat utama secara logis sehingga pernyataan-pernyataan yang diuraikan dapat meyakinkan sang pembaca.
Nah, jadi pola-pola tadi, beberapa pola dalam pengembangan paragraf itu pertama ada alamiah, yang dimana paragraf itu dia dikembangkan secara kronologi menurut susunan waktu. Terus yang kedua tuh ada analogi, yang dimana cara pengembangan paragraf itu dengan memberikan sebuah ilustrasi khusus tentang sesuatu yang ditulis dalam karangan. Terus yang ketiga itu ada definisi. Untuk definisi ini dia tuh cara penulis untuk memberikan definisi formal yang diperluas untuk mengembangkan pokok pikiran. Terus yang keempat itu ada klasifikasi. Untuk klasifikasi ini dia tuh merupakan pengembangan topik utama dengan cara mengelompokkan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan sifat atau ciri-ciri tertentu. Terus yang kelima itu ada sebab akibat. Sebab akibat ini dia tuh paragraf tersebut tuh dapat memuat satu sebab dan juga beberapa akibat, atau juga sebaliknya bisa. Nah, terus yang keenam itu ada komparatif dan juga kontrastif. Nah, jadi intinya dia dilakukan dengan cara membandingkan atau mempertentangkan suatu hal untuk memperjelas paparan yang ditulis di dalam karangan tersebut. Nah, jadi sekarang ini paragraf yang baik dan juga yang benar. Jadi menurut Profesor Dr. Muhammad Siddiq tahun 2020, pembentukan paragraf yang baik itu tuh hendaknya memenuhi 3 syarat. Jadi untuk syarat-syarat tersebut yang pertama itu ada kesatuan, kepaduan, dan juga kelengkapan. Nah, sedangkan menurut Saputra 2020 juga, setiap tulisan sebuah paragraf itu harus memenuhi beberapa syarat-syarat agar menjadi paragraf yang baik dan benar. Nah, adapun persyaratan tersebut tuh pertama itu dia mempunyai satu tema yang jelas. Yang kedua, dia adanya keterkaitan antara kalimat satu dengan kalimat lainnya. Lalu yang ketiga yaitu mempunyai satu gagasan utama yang ditulis dalam kalimat topik. Lalu yang keempat, penulis itu harus memperhatikan ejaan, tanda baca, kalimat, diksi, dan juga bentukan kata. Lalu yang kelima, penulis itu harus memperhatikan teknik penulisan. Jadi ya kutipan, sumber rujukan, tabel, dan lain-lain dalam penulisan karya ilmiahnya. Lalu yang keenam itu ada penulisan paragraf yang menjorok ke dalam atau sejajar. Lalu yang ketujuh dan yang terakhir itu penulis harus memperhatikan jumlah kosakata paragraf antara 30 sampai 100 kata dan jumlah kalimat itu minimal 3 kalimat. Nah, teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu materi bahasa Indonesia kita pada pertemuan sebelumnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah kata, penjelasan atau kalimat yang saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.